Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita masih ngebahas masalah penyakit mah. Nah, ini kita masih bahas lagi ya, karena kemarin saya baru bagiin berapa resep ya, dua resep obat herbal buat ngatasin sakit mah. Nah, kemarin saya udah bagikan resep obat sakit mah dari bahan pucuk daun alang-alang atau daun ilalang sama jus buah mengkudu. Nah, jadi teman-teman, kalau kemarin nggak cocok karena rasanya mungkin kurang enak ya, makan pucuk daun alang-alang ini tentu rasanya juga kurang enak, tapi berdasarkan testimoni dari seorang teman, itu memang cukup ampuh, bahkan bisa buat ngatasin sakit mah yang sudah cukup lama. Atau teman-teman juga bisa bikin jus dari buah mengkudu. Jadi buah mengkudu kita jus, kita kasih gula sedikit. Gula diusahakan kalau bisa gula merah atau gula aren. Tapi kalau nggak ada, bisa juga gunakan gula pasir supaya rasanya lebih enakan dikit. Nah, buat teman-teman yang mungkin sama kayak saya ya, kurang begitu suka sama jus buah mengkudu, nah teman-teman bisa menggunakan ini adalah tanaman kunyit, atau kalau dalam bahasa Jawa disebut kunir. Kalau orang Sunda biasanya nyebutnya koneng. Nah, seperti ini teman-teman pohonnya, batangnya. Ini adalah tanaman kunyit. Nah, jadi kalau di sekitar rumah teman ada tanaman seperti ini bisa dibuat sebagai obat herbal buat ngatasin sakit mah. Ini tanamannya. Dan seperti inilah buahnya teman-teman. Ini udah mulai bertunas, ini bisa kita tanam lagi ini. Nah, jadi seperti ini buahnya. Ini buah kunyit, rimpang kunyit. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai obat sakit mah. Nah, ini berdasarkan testimoni dari teman-teman yang lain juga, ini cukup ampuh buat ngatasin sakit mah. Untuk membuat ramuan herbalnya, kita bisa gunakan rimpang ini seperti ini. Caranya, rimpang ini kita parut, lalu kita ambil airnya, atau bisa juga rimpang ini kita iris tipis-tipis ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis, lalu kita rebus atau kita seduh. Namun kalau direbus ini sebenarnya agak kurang direkomendasikan ya teman-teman ya, karena dapat menghilangkan kandungannya
seperti zat kurkumin yang ada di dalam kunyit ini. Jadi sebaiknya jangan direbus. Jadi teman-teman bisa dengan cara mengirisnya lalu diseduh dengan air panas. Nah, untuk mengonsumsinya teman-teman bisa menambahkan madu supaya lebih mantep ya teman-teman ya khasiatnya. Selain itu juga rasanya akan lebih manis tentunya. Kalau nggak ada madu, kita bisa tambahin gula sedikit biar rasanya agak enak. Tapi kalau teman-teman suka nggak harus pakai gula pun nggak apa-apa, cukup pakai kunyit ini aja. Untuk madunya, kalau teman-teman mau kasih madu, ini teman-teman bisa nambahin madu 1 sendok aja. Terus diminum 2 kali sehari ya teman-teman ya. Pada pagi-pagi sebelum sarapan kita minum, terus sorenya atau sebelum tidur kita minum lagi. Nah, begitu cara konsumsinya. Kita minum sampai sembuh ya teman-teman ya. Kalau waktu sembuhnya berapa hari, ini saya sendiri kurang tahu ya teman-teman ya, karena semua itu tergantung dari kitanya, juga dari parah enggaknya dari sakit mah kita. Kalau cukup parah tentunya waktunya akan lebih lama. Pola makan kita juga harus diperhatikan selama kita mengonsumsi, ya seterusnya lah ya, sampai kalau udah sembuh. Pola makan harus diperhatikan, jangan sampai telat, karena ya percuma juga kalau kita minum obat, entah itu obat kimia, entah itu obat herbal, tapi kalau pola makan kita nggak kita jaga, tentu efeknya juga apa ya, jadi kurang berefek lah. Jadi sembuhnya lama, atau sembuh nanti kambuh lagi kan. Jadi seperti itu. Terus juga kita harus menghindari apa yang menjadi pantangan buat penyakit mah. Mungkin makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam lambung, ini juga harus kita hindari ya selama pengobatan. Kita harus hindari. Terus pola makan harus dijaga. Terus kita minum ini jangan sampai baru setengah pengobatan kita udah berhenti. Nah, oke teman-teman, cukup itu aja saya rasa ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya di video berikutnya teman-teman gak ketinggalan, karena kita akan update lagi resep herbal sakit mah lainnya yang mungkin teman-teman bisa coba, karena nggak semua orang itu cocok menggunakan resep yang ini, misalkan kunyit. Jadi mungkin teman-teman cocok sama resep yang lainnya, seperti yang kemarin itu yang saya bagiin. Itu kemarin saya share cara ngobatin sakit herbal menggunakan pucuk daun ilalang atau alang-alang dan dengan jus buah pace. Nah, jadi kalau teman-teman lebih cocok sama resep yang itu, teman-teman bisa pakai yang itu. Nah, teman-teman juga bisa tunggu updatean video terbaru. Saya akan bagikan resep lainnya yang berhubungan sama sakit mah, cara mengobatin sakit mah dengan resep yang lainnya, yang mungkin bisa menjadi pilihan buat teman-teman ya, pilihan yang tepat.
karena nggak semua orang juga suka sama kunyit. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.